sampai dengan hari ini sudah menerima laporan atlet-atlet dari Kodam Serakoda itu bisa menyumbangkan 9 medali dari 52 mereka, dan saya ulangi 42. Kemudian ada 9 pelatih atau ofisial. Itulah yang perlu dilaporkan, bahwa demikian antusiasnya kami Forkopimda juga dengan KONI. Saya melihat sendiri Pak Ketua KONI dengan jajaran, baik itu Pak Marsiano, Pak Warno, Pak Darmo, itu hampir tiap hari berada di Aceh. Siang malam juga sama-sama kita mengecek. Bahkan kelengkapannya sampai tol yang akan diresmikan pun kami ikut juga untuk memantau pelaksanaannya, supaya saat open ceremony Bapak Presiden bisa melaksanakan peresmian. Dan PSN yang lain seperti Waduk, Rukerto, Rukoh, dan Pasir juga kami pantau saat itu. Forkopimda selalu bekerja sama dan sama-sama bekerja. Karena kadang-kadang jangan sampai bekerja sama, kalau kata Pak Kapolda ya harus bekerja sama-sama, tapi sama-sama bekerja. Jadi terus kita mutar. Mungkin itu saja Mas Rinton. Jadi kalau saya cerita lebih banyak nanti ketahuan pula kiat-kiatnya dari awal itu kan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Oke, kita kembali ke Pak Andri Sutarno, Pak, selaku penyelenggara. Pak, PON ini kan targetnya ada sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi, nggak ada masalah di belakang nanti, dan satu lagi sukses perekonomian, memberikan dampak ke sini. Dan ditambah itu kita juga berharap adanya event nasional olahraga ini bukan pertama kalinya saja Pak dengan PON ini, sehingga venue-venue itu bisa dimanfaatkan untuk event berikutnya yang mana memberikan nilai tambah untuk Aceh. Ini bagaimana Pak tanggapan Bapak? Baik, terima kasih Mas Tirto. Benar ya. Jadi perlu saya tambahkan di sini, PON kali ini adalah PON pertama kali dilaksanakan di Indonesia yang menempati dua wilayah, yaitu Aceh dan Sumut. Biasanya PON-PON sebelumnya kan di satu wilayah saja, di satu provinsi, tapi ini baru pertama kali. Jadi demikian sulitnya ya, kemudian koordinasi yang harus intens dan lain sebagainya, tapi ini alhamdulillah sudah bisa dilalui, dan sebentar lagi, beberapa saat lagi akan selesai, mudah-mudahan bisa lancar sampai selesai. Jadi ini PON pertama kali dilaksanakan di dua wilayah. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, tujuan kita adalah sukses di 4 bidang tadi, khusus di bidang prestasi. Kenapa PON ini dilaksanakan di daerah-daerah di Indonesia? Sebetulnya kalau kita lihat, kalau kita mau kalau kita mau hanya sekedar melihat lancarnya saja, mungkin di ibu kota di Jakarta ini semua venue tuh lengkap semua ada, ya kan? Tapi kan ini juga kita ingin memajukan daerah-daerah atau wilayah-wilayah di seluruh Indonesia, bukan hanya di daerah Jakarta. Nah, oleh karena itu salah satu tujuannya adalah untuk menyiapkan venue-venue di wilayah-wilayah agar atlet-atlet daerah itu juga bisa berprestasi seperti atlet-atlet yang di Jawa yang relatif venue-nya sudah lengkap. Nah, ini tujuan kita, dan kita berharap venue-venue yang sudah dibangun ini nanti dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh, nanti di bawah koordinasi dari pimpinan daerah mungkin ya, itu dimanfaatkan karena itu juga anggarannya tidak kecil, dan ya masyarakat bisa memanfaatkan dengan semaksimal mungkin lah. Dan dengan demikian kita harapkan akan lahir juga atlet-atlet dari daerah-daerah yang tentunya nanti kalau sudah berhasil menjuarai event PON ini, nanti dia bisa menjadi pelapis untuk menjadi atlet di tingkat regional, yaitu SEA Games dan juga Asian Games, bahkan nanti sampai di tingkat internasional yaitu Olimpiade. Itu harapan dari kita. Demikian Mas Tito. Siap, baik. Terima kasih Pak Andri. Untuk Andri, ya, kalau arahannya seperti ini untuk tuan rumah Pak Gubernur, kembali ke Pak Gubernur, kira-kira gimana Pak ke depannya? Apa yang direncanakan Pak memakan venue-venue yang sudah baik ini, kemudian rencananya apa agar memberikan nilai tambah ke masyarakat Aceh? Baik,
Pertama ini dari sukses prestasi dulu ya. Lihat dari 3 pon terakhir kita naik terus nih. Nah, hari ini posisinya di 5 besar. Memang target kita masuk 10 besar. Mengapa? Pertama tentu tuan rumah memiliki peluang mengikuti hampir semua cabang. Jadi kita termasuk yang kontingen dengan jumlah atlet terbesar, hampir 1000-an nih. Jadi peluangnya tentu makin besar karena ikut semua cabang. Ini terbukti dari cabang-cabang yang diikuti sampai dengan hari ini kita sudah menoreh 52 medali emas sampai hari ini. Prediksi saya sampai dengan penutupan nanti bisa nambah sampai 10 lagi medali emas. Jadi kalau ranking 5 atau ranking 6 insya Allah nggak geser-geser nih. Ya, jadi itu sebabnya. Kedua memang karena kita tahu selaku tuan rumah dari beberapa tahun yang lalu kita sudah persiapan untuk atlet-atlet kita. Bukan saja persiapan di dalam negeri, latihan di Jakarta, latihan di daerah lain, bahkan sampai ke luar negeri. Ya, tim anggar kita misalnya sampai latihan ke Rusia dan Singapura, ya, dan juga cabang-cabang olahraga lain juga latihan